yang bisa Ogem pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. UGM memberikan keterangan it's okay. Pertanyaan saya, apakah keterangan rektor UGM itu disampaikan dalam konteks sebagai saksi apa enggak? Karena pasal 185 KUHP itu seseorang didengarkan keterangannya sebagai saksi, maka dia harus memberikan keterangan itu di hadapan penyidik. Supaya keterangan itu punya nilai hukum. Tapi kalau sebatas konferensi pers, sebatas hanya menyampaikan pernyataan di UGM, informasi publik. Tapi informasi itu tidak punya nilai hukum ketika tidak dituangkan dalam BAP. Apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita belum? Oh ya betul. Ya, itu pada saat sebelum memulai pemeriksaan, saya bertanya kepada penyidik gitu supaya orang yang terperiksa ini dalam kapasitas sebagai saksi itu mengetahui dia diperiksa dalam kasus apa, kemudian terkait dengan barang bukti itu apakah sudah disita apa belum. Nah, jawaban dari pihak Polda Metro Jaya sudah disita, tapi saya bertanya juga penyitaannya itu sudah ada berita acara penyitaan belum. Nah, terus jawabannya gimana, jawabannya sudah ada. Lalu saya tanya lagi, apakah ada juga penetapan dari pengadilan negeri terkait dengan penyitaan? Karena penyitaan itu akan sah ketika ada berita acara penyitaan dari penyidik, kemudian ada penetapan penyitaan dari ketua pengadilan negeri. Dan tadi belum dijawab gitu ya, karena kalau dijawab pasti saya akan tanya kira-kira pengadilan negeri mana yang mengeluarkan penetapan penyitaan. Karena pengadilan negeri yang mengeluarkan penetapan penyitaan itu adalah pengadilan negeri di mana ijazah itu berada gitu. Ya, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Solo. Kalau ijazah itu disimpannya di Solo, berarti penyidik harus mendapatkan penetapan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Solo. Tapi kalau ijazah itu adanya di Jakarta dan harus jelas Jakarta mana, ya kalau itu ada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, berarti harus ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat terkait dengan penyitaan barang bukti. Itu Mas Arief. Ini ada beberapa pertanyaan dari para netizen ini. Saya hanya menyampaikan saja, Bang. Yang pertama adalah soal berita acara penyitaan tadi dan soal tadi dari pengadilan negeri tadi. Apakah tadi sempat ditunjukkan oleh penyidik? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ini ada dari komen di sini, katanya sudahi saja karena sudah ada pernyataan resmi dari Rektor UGM bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, dua pertanyaan ini gimana tanggapannya Bang Abdul Ghafur Sangaji? Ya, jadi gini. Pertama terkait dengan penyitaan barang bukti ya. Objek utama perkara ini kan adalah penghinaan, pencemaran nama baik yang berkaitan dengan ijazah. Ya, yang katanya ijazah tersebut diduga adalah ijazah palsu. Ya. Oleh karena itu, untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara ini dan supaya peristiwa hukumnya terang benderang, maka penyitaan terhadap barang bukti itu menjadi suatu keharusan. Ya. Karena kekuatan pembuktian di dalam KUHP yang diatur di dalam hukum pidana formil itu, kekuatan pembuktian itu kan sandarannya adalah pada alat bukti. Alat bukti itu diatur di pasal 184 KUHP. Ada saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian tidak bisa hanya alat bukti saja, tapi kekuatan pembuktian juga harus bersandar pada barang bukti. Sehingga antara alat bukti dan barang bukti nanti ditemukan persesuaian gitu. Nah, barang bukti ini kan diaturnya di pasal 39 KUHP. Ya, terhadap suatu barang yang dijadikan sebagai barang bukti, dalam konteks ini adalah ijazah berupa dokumen ijazah itu kemudian disita dan nanti kualifikasinya dia menjadi barang bukti gitu ya. Nah, barang bukti itu kan ada 3. Apa itu? Klasifikasinya. Pertama, berdasarkan pasal 39 KUHP,
barang hasil kejahatan. Iya. Kedua, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Iya. Dan yang ketiga adalah barang yang digunakan untuk membantu suatu kejahatan. Iya. Ya. Saya ambil contoh misalnya begini. Kalau orang maling mobil, Iya. berarti mobil tersebut harus disita karena mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian. Kalau orang melakukan pencurian di suatu rumah dengan menggunakan kunci palsu, Iya. ya, berarti kunci palsu tersebut adalah barang yang membantu proses kejahatan. Iya. Ya. Dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dan ada barang yang kualifikasinya adalah barang yang digunakan untuk membantu kejahatan. Misalnya si A untuk mencuri di rumah si B itu menggunakan motor. Kemudian motor itu adalah alat untuk membantu proses kejahatan. Ya. Nah, terkait dengan ijazah Pak Jokowi, berdasarkan pasal 39 KUHP, ya, berarti ini barang bukti yang mana, ya kan? Apakah ini barang bukti hasil kejahatan, ataukah barang bukti yang digunakan untuk membantu kejahatan, ya, ataukah barang bukti yang digunakan untuk membantu proses kejahatan, ya, untuk melakukan kejahatan dan membantu kejahatan. Nah, ini harus clear, harus ada penyitaan dulu, ya, karena ketika barang bukti itu masih di dalam konteks penyitaan, berarti kita belum bisa secara gamblang dan utuh mengatakan berarti barang ini sudah asli belum. Karena barang bukti itu kualifikasinya adalah barang yang bisa saja hasil kejahatan. Gitu. Ya. Dalam konteks ijazah Pak Jokowi ini, dokumen yang didapatkan berupa ijazah itu ya bisa saja merupakan hasil kejahatan. Betul. Tapi untuk menentukan dia hasil kejahatan atau tidak, itu nanti proses pembuktian. Gitu. Ya. Jadi saya mau menyambung dengan yang disebut sudah ada keterangan UGM. Ya. Nah, UGM memberikan keterangan it's okay. Pertanyaan saya, apakah keterangan rektor UGM itu disampaikan dalam konteks sebagai saksi apa enggak? Karena pasal 185 KUHP itu, seseorang didengarkan keterangannya sebagai saksi, maka dia harus memberikan keterangan itu di hadapan penyidik. Supaya keterangan itu punya nilai hukum. Tapi kalau sebatas konferensi pers, sebatas hanya menyampaikan pernyataan di UGM, informasi publik. Tapi informasi itu tidak punya nilai hukum ketika tidak dituangkan dalam BAP. Ya, nah itu satu hal. Hal yang kedua, karena pernyataan UGM itu ijazah ini adalah ijazah asli, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kan proses pembuktiannya belum dilakukan, ya, asli atau tidak itu nanti bergantung pada proses pembuktian. Baik pembuktian alat bukti, kemudian pembuktian terhadap barang bukti. Jadi teman-teman mohon maaf, ini proses hukum. Kalau proses hukum itu, maka asli atau palsu itu tidak bisa hanya disandarkan pada satu keterangan, ya. Tetapi nanti pada saat penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, menyita barang bukti, kemudian nanti memeriksa alat bukti, kemudian setelah itu melakukan uji forensik, kemudian setelah itu nanti semuanya selesai, dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, tugas jaksa penuntut umum kemudian adalah melakukan pembuktian di pengadilan. Jadi ini belum bisa kita katakan asli, meskipun sudah keluar pernyataan resmi UGM, karena proses pembuktian terhadap dokumen itu belum dilakukan. Hasil laboratoriumnya belum keluar. Kalaupun hasil laboratoriumnya keluar, karena harus diuji lagi nanti di dalam persidangan, ya, sehingga keluar namanya fakta persidangan, ya, karena nanti dikonfrontir antara hasil dari LAB-4, laboratorium forensik, kemudian alat bukti surat berupa dokumen akademiknya Pak Joko Widodo, kemudian juga dengan keterangan saksi, ya, kemudian juga nanti dengan keterangan terdakwa, ya, kemudian juga nanti dengan keterangan ahli, semua itu akan diuji nanti di proses persidangan. Jadi ini belum bisa secara hukum, ini secara hukum loh ya, secara hukum belum bisa kita katakan ini asli atau palsu. Itu, Mas Arief. Jadi nilai
dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ova Emilia itu belum sampai pada nilai barang bukti bahwa itu adalah asli gitu ya, Bang? Keterangan itu secara publik nilainya apa? Nilainya adalah informasi publik. Oke. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor belum sampai itu menjadi sebuah alat bukti ya? Belum, karena alat bukti itu adalah apa yang saksi dengar, apa yang saksi lihat, dan apa yang saksi alami, dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Seperti hari ini Mas Ian diperiksa. Ini jadi berarti pernyataannya Mas Ian itu jadi alat bukti. Karena nanti pada saat proses pembuktian, kita pembuktiannya adalah pada pembuktian alat bukti. Nah, saya mungkin mau kasih sedikit ilmunya nih, ya, nggak apa-apa ya, Bang. Ya nggak apa-apa nih ya. Ini kita sekaligus sore nih. Ya sekaligus kita supaya belajar hukum dikit ya. Betul. Gini, KUHP kita itu menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Oke, artinya? Ya, artinya, ini saya jangan langsung artinya dulu. Oke. Bicara dalam teori hukum pembuktian itu ada 3 modelnya. Pertama, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Ya, apapun yang disajikan di dalam persidangan, sepanjang hakim yakin dengan fakta-fakta itu, maka di situ muncul kebenaran. Yes. Ya, itu yang dianut misalnya di dalam sistem juris di Amerika. Oke. Ya. Nah, kedua, ada namanya pembuktian hukum secara positif berdasarkan undang-undang secara positif. Iya. Yaitu keyakinan hakim bukan sandarannya bukan keyakinan, tetapi pada alat bukti yang diuji secara sah berdasarkan undang-undang yang sudah diatur secara ketat. Gitu ya Mas Arif ya? Iya. Itu yang namanya sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Yes. Ada lagi yang terakhir, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Nah, ini yang dianut di dalam KUHP kita. Artinya apa? Artinya apa? Itu menjadi gabungan dari sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Oke. Apa itu? Yaitu sandarannya pada pasal 183 KUHP bahwa semua proses pemeriksaan terhadap alat bukti itu harus pemeriksaan alat bukti yang sah secara undang-undang. Cara mendapatkan alat bukti, ya, kemudian cara mendapatkan barang bukti itu harus disita dulu secara sah, ada berita acara penyitaannya, kemudian keterangan saksi itu harus dituangkan dalam BAP, kemudian harus ada berita acara sumpahnya, ya kan? Kemudian keterangan saksi itu punya persesuaian antara saksi dengan saksi yang lain, gitu kan? Kalau itu semua sudah dilakukan secara sah, baru muncul keyakinan. Jadi dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang dianut oleh KUHP itu keyakinan hakim itu tidak datang dari langit gitu loh. Ya, tidak ujuk-ujuk gitu. Hakim harus yakin berdasarkan 2 alat bukti yang diuji secara sah di dalam proses persidangan. Makanya kalau ada keterangan-keterangan yang baik, keterangan-keterangan yang bagus, keterangan-keterangan yang punya nilai kebenaran, tapi kalau keterangan-keterangan itu tidak pernah disampaikan dalam BAP, ya keterangan itu tidak punya nilai hukum. Begitu Mas Arif. Ya. Jadi artinya mau saya sampaikan bahwa terhadap barang bukti ijazah yang sekarang dalam kewenangan penyidik disita berdasarkan pasal 39 KUHP, itu belum bisa dikatakan itu asli atau palsu. Ya, karena perlu pembuktian dan perlu pengujian. Oke. Ya, itu Mas Arif. Akhirnya terjawab juga untuk para temul ya, teman-teman yang tadi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Bu Ova itu sudah jadi bukti. Nah, itu jawabannya tadi, tolong didengarkan baik-baik. Saya mau sampaikan satu lagi, Mas Arif. Dalam pembuktian hukum pidana material, ini kita bicara pembuktian hukum pidana material ya. Alat bukti itu tidak hanya pada satu keterangan saksi ya. Tapi kita mengenal di pasal 185 KUHP itu
yaitu satu, keterangan saksi harus bersesuaian dengan keterangan yang lain. Ya. Kalau mau punya nilai hukum, ya, si A melihat orang itu dibunuh. Oke. Kan bukan hanya dia yang harus memberi keterangan itu. Si B ditanya lagi, diperiksa lagi. Iya, betul. Ternyata orang itu dibunuh. Keterangan itu nanti bersesuaian lagi dengan keterangan si C. Oh, ternyata orang itu memang dibunuh. Itu baru persesuaian keterangan dengan keterangan. Ya. Kalau keterangan itu mau punya nilai hukum, maka keterangan saksi itu harus bersesuaian satu keterangan dengan keterangan lain. Karena keterangan itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya, harus saling berkorelasi, berkaitan. Ya, jangan si A ngomongnya ini, si B ngomongnya ini, bertentangan namanya. Nggak nyambung. Ya. Nah, yang kedua, keterangan saksi itu satu alat bukti. Dihitung satu alat bukti. Dihitung satu alat bukti. Kita bicara kuantitatif matematika nih. Iya. Ya. Mau 5 orang, mau 10 orang, mau 50 orang, bahkan 100 orang diperiksa pun tetap jatuhnya dia satu alat bukti. Masalahnya pembuktian kita itu menganut di dalam pasal 183 KUHP itu minimal 2 alat bukti. Nggak bisa keterangan saksi berdiri sendiri. Keterangan saksi itu harus bersesuaian di antara keterangan-keterangan saksi, dan keterangan saksi harus bersesuaian dengan alat bukti surat. Ya, alat bukti surat, bukan keterangan ahli ya. Ini kita harus ketat nih. Ini soal pembuktian hukum soalnya. Di pasal 15 KUHP itu diatur secara tegas. Keterangan saksi harus bersesuaian dengan alat bukti surat. Gitu ya. Nah, contoh begini. 3 orang menyatakan si A dibunuh. Pak, Mau lanjut? Enggak, katanya mau istirahat. Lanjut. Udah ditandatangani. Udah nih. Tapi lanjut. Aku lanjut ya. Iya, lanjut, Bang. 3 orang mengatakan si A dibunuh dengan racun. Iya. Keterangan antara 3 orang ini kan bersesuaian nih. Nyambung ya. Tiba-tiba keluar hasil kedokteran forensik. Ya. Hasil visum. Ya, hasil visum et repertum. Matinya bukan karena racun. Matinya karena serangan jantung. Nah, paham nggak? Paham. Berarti keterangan saksi tadi nggak bersesuaian dengan surat. Ingat loh. Gugur tuh. Gugur. Berarti di situ ada keraguan. Kalau mau muncul kebenaran materialnya, keterangan saksi itu 3 orang menyatakan mati karena racun harus bersesuaian dengan hasil visum et repertum oleh dokter forensik. Ya. Yang mengatakan bahwa oh iya matinya karena racun. Tapi begitu diperiksa oleh dokter forensik, matinya karena serangan jantung. Iya. Berarti kan ada pembunuhan dong. Iya. Ah, sama seperti ijazah. Ya. 100 saksi mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. 100 saksi. 100 saksi. Nggak ada masalah itu. Jatuhnya satu alat bukti. Pasal 185 bilang keterangan saksi harus bersesuaian dengan surat. Kalau dokumen akademiknya nggak bersesuaian dengan keterangan UGM, ada nggak keraguan? Coba saya tanya secara logika deh. Ada nggak keraguan? Keraguan. Oh, betul. Kalau muncul keraguan ada kebenaran material nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nonsense. Betul. Bang, aku mau satu bang, dulu. Iya. Dengan adanya status of familia ini bang, beberapa di media kan dari semenjak kasus ini bergulir kan ada statement bahwasannya, oh nanti lempar aja ke UGM, Nah, UGM sekarang sudah berstatement. Apakah nanti arahnya akan diarahkan ke UGM atau gimana? Gini, UGM itu adalah lembaga resmi yang konon katanya mengeluarkan ijazah Pak Jokowi ya. It's okay, itu nggak ada masalah. Ya. Tapi dalam proses pembuktian hukum, karena kita bicara pembuktian material, ya, keterangan UGM itu kan harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Oke. Bu Amelia sudah belum diperiksa sebagai saksi. Jadi keterangan Ibu Amelia itu kalau hanya disampaikan di kampus Gajah Mada sana, di Bulak Sumur sana, di Jogja, tanpa pernah diminta keterangan di Polda Metro Jaya, ya nggak ada nilai hukumnya. Nonsense berarti ya.
Nonsens. Saya bukan bilang nonsens, tapi nggak ada nilai hukumnya. Karena belum jadi alat bukti. Iya, paham. Harus diperiksa dulu oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian nanti pada saat Ibu Emilia itu diperiksa, dia harus memberikan keterangan itu secara sah. Dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian nanti ada para berita acara pemeriksaan. Kemudian ada sumpah sebagai saksi, berita acara sumpah. Ya kan? Tapi kalau itu cuma disampaikan di UGM sana, ya mohon maaf, secara informasi publik benar, ya dia punya kewajiban itu. Tapi informasi tersebut secara hukum nilainya tidak ada. Tidak ada ya, Bang. Gitu. Oke, Bang, ini kan hari ini mohon maaf ini agak menyimpang sedikit ya. Hari ini kan ada OTT Sylvester Sylvester lagi salah penetapan ya nanti Sylvester tersangka OTT siapa namanya? Udah ditetapkan sebagai tersangka. Noel hari ini Bang di KPK. Tadi sudah. Udah ya, udah diborgol. Borgol dan berbaju orange. Orange ya, tadi. Alhamdulillah. Tapi kita lihat hari ini Bang, kok sini. Bang Sylvester. Ini pernyataannya nih. Enggak. Aku nih kalau kayak gitu-gitu kasih ke Bang Kosinudin. Tapi kalau kita lihat hari ini sampai dengan hari ini abang-abang ini kan sudah kirim surat ke Kejagung, sudah demo, sudah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rekan Bang Kosinudin lah. Sylvester masih aman-aman aja itu Bang, gimana tanggapannya Bang? Ya, yang pertama ya kasus Sylvester Matutina itu bukan lagi kasus persatuan antara Sylvester dengan Pak JK atau dengan keluarga Pak JK, bukan. Ini sudah kasus yang berkaitan dengan wibawa hukum. Karena apa? Karena sudah jadi putusan. Jadi yang kita ingin ingatkan kepada kejaksaan itu adalah kejaksaan harus menjalankan perintah undang-undang karena kewajiban daripada kejaksaan sesuai dengan undang-undang itu adalah melaksanakan eksekusi. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pak JK karena kami memang bukan kuasa hukum Pak JK, nggak ada urusannya juga dengan keluarga JK, tapi urusan kami adalah agar wibawa hukum di negeri ini tegak, agar undang-undang ditaati. Jangan sampai keliru kepada rakyat kecil kita ya. Dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit ya dipersoalkan. Bahkan baru dugaan saja sudah diangkut oleh penyidik ya, ditangkap baru di BAP. Nah ini sudah jelas-jelas perkara ini. Karena makanya tadi sempat saya bilang, kalau KPK hari ini sudah mampu meng-OTT Emmanuel Ebenezer ya, yang terakhir rilisnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Udah tahu tersangka tuh, sudah resmi itu ya? Resmi pakai baju orange gitu. Udah ya? Udah. Nangis dia. Hah? Nangis. Siapa sih yang nangis? Iya. Ya berarti baru pemain pemula. Kalau pemain udah besar itu gini di kamera. Oh berarti Sylvester pemain besar. Masih pemula. Masih kalau pemula. Sylvester? Oh kalau Sylvester, oh itu beda. Nah kalau Sylvester ini dia pemain yang perlindungannya kuat. Maka ada orang besar di balik Sylvester. Hari ini kejaksaan harus mengikuti KPK kalau KPK melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer, yakni operasi tangkap tangan. Kejaksaan juga harus melakukan OTT ya. Kita ini dulu. Lanjut dulu ya. Ini lanjut dengan rekan saya. Siap. Iya. Saya mau kasih tahu, beliau ini adalah Man of the Year di bidang penegakan hukum tahun 2022. Oke, teman-teman dia mesti kasih Man of the Year. Saya lanjutkan ya. Jadi harus melakukan OTT juga. Tapi OTT dalam pengertian operasi tangkap terpidana. Iya. Ini Sylvester Matutina. Agar apa? Agar kalau ada masalah di tengah masyarakat itu, masyarakat masih punya kepercayaan membawa perkara itu kepada aparat penegak hukum. Kalau ada kejahatan, masyarakat masih punya kepercayaan lapor polisi. Ya. Kenapa? Kalau ternyata kejahatan itu dilaporkan kepada polisi, sudah dilakukan penuntutan, bahkan divonis oleh pengadilan, bahkan pengadilan yang sifatnya inkrah, kasasi Mahkamah Agung kok masih berkeliaran. Ya, akhirnya masyarakat ke depan saya khawatir akan melakukan tindakan apa yang disebut dengan Eigenrechting ya. Apa jadi itu, Pak? main hakim sendiri. Jadi lah nggak usah laporin, kita hajar aja lah. Nggak usah laporin, kita tunggu di persimpangan jalan, gedek banget. Dan ini bahaya. Iya. Akhirnya ya akan terjadi hukum rimba. Jadi bukan negara kedaulatan hukum, tapi negara rimba ya. Siapa yang kuat dia akan bisa mengambil hak orang-orang yang lemah. Dan
Sebenarnya hari ini juga hukum rimba sudah terjadi. Karena apa? Ternyata hukum yang ada itu juga dikendalikan oleh orang yang kuat. Iya, iya. Jadi kita tahulah kalau Sylvester Matutina itu orang biasa, Ustadz aja lah. Seperti Ustadz Alfian Tanjung misalnya. Wah, udah dari dulu. Udah masuk penjara kalau dia Ustadz gitu ya. Iya. Jangankan Ustadz Alfian Tanjung, kalau dia Habib Rizik saja, ya udah dari dulu juga masuk penjara gitu. Nah ini udah 6 tahun nggak masuk mas. Oke, Bang Khozin sedikit lagi sedikit. Ini mau maghrib soalnya ya. Sedikit kemarin kan di PK Sylvester mengatakan kalau pengacaranya mengatakan Sylvester lagi sakit nih Bang. Apakah itu menghalangi penangkapan? Ya enggak lah. Kan itu baru dalih dia, tapi bisa juga sakit beneran, takut ya, main cret gitu kan. Biasanya kan orang takut itu kan kondisi psikis dan fisiknya kan menurun gitu loh. Orang dipanggil jadi saksi di Polda aja udah bingung, apalagi mau ditangkap oleh kejaksaan gitu loh. Bisa jadi dia bolak-balik ke kamar mandi dia. Jadi nggak bisa menghadiri sidang PK. Tapi konsekuensinya kalau pada sidang berikutnya tetap tidak datang ya perkara itu gugur karena sidang PK itu harus dihadiri oleh pemohonnya dalam ini Sylvester Matutina. Dan kalau ya pemohonnya datang, saran saya jaksa ya jangan hanya nonton tapi langsung menangkap Sylvester di pengadilan saat dia mengajukan PK. Oke, baik. Cukup ya? Cukup, terima kasih Bang. Kita mau sholat dulu, mau keluar. Oh ya, yuk kita mau keluar ya. Ismon mau keluar ya. Ngatin dulu aja dulu. Maghrib